Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Jadi pada saat ini kami menyusun video mengenai pendalaman satuan lahan yang ada di dalam Master Plan Pencegahan Karhutla berbasis tata kelola gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut KHG Sungai Pawan, Sungai Kepulu, dan Sungai Kepulu, Sungai Pesaguan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Master Plan ini diatur di dalam Peraturan Bupati Ketapang nomor 48 tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini ada 4 hal penting yang akan kita bahas. Pertama adalah mengapa pendalaman ini penting. Yang kedua, apa saja hal-hal penting dari master plan dan satuan lahannya yang wajib diketahui, di mana satuan lahan berada, kemudian ada apa dan siapa saja yang beraktivitas di satuan lahan tersebut, serta apa yang harus dilakukan oleh masing-masing para pihak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana master plan dan satuan lahan mempengaruhi program dan kegiatan para pihak, termasuk perangkat daerah. Oke, kita sekarang lanjut kepada pembahasan poin pertama. Silahkan kepada Pak Fadli untuk menyampaikan untuk poin penting pertama. Baik, terima kasih Kang Ali, Bapak Ibu semua yang menjadi peserta webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami dari Bapeda dan tentu khususnya bidang ekonomi SDA dan LH menganggap sangat penting untuk pendalaman ini karena pada saat beberapa waktu yang lalu dari eh, kawan-kawan perangkat daerah ada yang masih belum mengetahui terkait dengan batasan areal daripada masing-masing satuan lahan di dalam dokumen master plan ini. Padahal sama-sama kita ketahui pada saat penyusunan, salah satu karakteristik yang paling menonjol ataupun yang menjadi pembeda antara dokumen master plan pencegahan karhutla ini dengan dokumen lainnya adalah pembagian penanganan untuk masing-masing satuan lahan di dalam landscape kawasan hidrologis gambut Pawon Kepulu, Kepulu Pesaguan. Penanganan ini kira-kira merupakan sebuah pendekatan yang agak berbeda karena tentu pertama kita menganggap masing-masing kawasan ataupun areal dengan para stakeholder yang ada di atasnya pasti mempunyai sebuah permasalahan tersendiri, pasti mempunyai sebuah eh, tata cara pencegahan sendiri sehingga pendekatan-pendekatan itulah yang dinarasikan ataupun dituangkan di dalam dokumen master plan. Sehingga penting bagi kami untuk kegiatan pada hari ini yang dimana kita memulai dari satuan lahan satu dulu, yaitu kawasan hidrologis gambut Pawon Kepulu yang berada di areal kawasan lindung gambut kawasan lindung gambut yang berada di areal APL. Kalau kita nanti melihat di peta pada saat bagian yang ketiga mungkin itu nanti kita bisa secara gambaran singkat lah. Oh, bahwasanya batas wilayah areal SL1 ini sampai di mana? Mungkin kalaupun untuk dari Simpang Pelang biasanya kan tempat-tempat yang identik di Kabupaten Ketapang yang gampang diingat orang itu kan misalnya Simpang Pelang Negeri Baru Kanal. Nah, itu kira-kira berapa kilometer ataupun berapa meter dari simpang tersebut ataupun misalnya ada toponimi ataupun daerah-daerah ataupun bangunan yang dijadikan patokan. Nah, kami pikir perlu pendalaman itu supaya pada saat kegiatan yang direncanakan oleh kawan-kawan perangkat daerah ini sudah mempunyai gambaran, oh kalau kegiatan ini ternyata berdasarkan master plan ini yang mesti dilakukan. Jadi tidak ada lagi sebuah apa keliruan lah, keliruan terkait pemahaman SL tersebut. Kami pikir demikian, Mas Ali, kami sampaikan dari Bapeda Kabupaten Ketapang, tentu dan tim penyusun dokumen master plan pencegahan karhutla kawasan hidrologis gambut Pawon Kepulu, Kepulu Pesaguan ini. Baik, terima kasih Pak Fadli. Bapak Ibu semua, saya ingin menambahkan informasi bahwa yang berbicara di sini ini semuanya adalah bagian dari tim penyusun. Berikutnya yang kedua, kami persilahkan kepada Ibu Atik, salah satu tim penyusun, untuk menyampaikan apa saja sih poin-poin penting yang ada dalam master plan dan kemudian satuan lahannya yang wajib diketahui. Silahkan kepada Bu Atik. Terima kasih, Mas Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para peserta atau webinar ini, peserta webinar ini. Baik, saya akan langsung share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ini saya mau- ya. Oke. Jadi mungkin sesuai dengan tujuan dari acara ini, saya langsung saja ke hasil tipologi, strategi, dan satuan lahan. eh, Bapak dan Ibu bisa membaca poin-poin background sebelum sampai ke tipologi di buku ini yang nanti akan ada link ataupun QR code-nya untuk di-download. Nah, pertama kata kunci yang perlu dipahami adalah kata tipologi. Tipologi itu apa? Tipologi itu adalah pembagian di lanskap berdasarkan, dalam konteks ini berdasarkan dua data utama. Yang pertama itu adalah fungsi ekosistem gambut yang kita dapat dari KLHK, yaitu ada fungsi indikatif fungsi lindung dan indikatif fungsi budidaya. Ini bisa dilihat di master plan di halaman 34. Lalu eh, lapisan atau lapisan peta layer peta yang kedua adalah karakter dari karhutla yang sudah kita verifikasi di lapangan. Ada yang terbakar yang warnanya oranye, ada yang terbakar berulang yang warnanya merah, dan tidak terbakar yang warnanya abu-abu. Nah, dari dua data ini, ya, dari fungsi ekosistem gambut yang paling kiri, eh, ini saya kelihatan ya kursor saya ya. Halo, kursor kelihatan ya. Belum, Dan belum. ini Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Belum, kelihatan belum. ya. Oh, Belum. belum. Belum, belum. Ini? Sudah. Kelihatan. Ya, nah jadi ini peta ekosistem gambut, lalu peta karhutla tadi dengan tiga kelas, yang ini ada dua kelas, sehingga muncullah enam tipologi. Contohnya tipologi satu, ini yang paling berat ya, udah dilindung, dia terbakar berulang, maka itu menjadi tipologi satu sampai tipologi 6. Paling ringan mungkin itu adalah tipologi fungsi ekosistem gambut budidaya dan tidak terbakar itu ada tipologi 6. Ini bisa dilihat di halaman 61. Nah, eh, akhirnya muncullah peta ini, peta tipologi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Bapak Ibu bisa lihat di halaman 71 master plan. Luasan-luasannya bisa juga didapat di master plan ya. Ada berapa luasan per tipologi per KHG. Lalu ada lagi satu layer peta yang penting yaitu fungsi kawasan atau status lahan ataupun hak kelola. Ya kita tahu ada kawasan hutan yang belum diberi hak kelola, ada juga kawasan hutan yang sudah diberi hak kelola, hutan desa dalam hal ini, ada juga hak guna usaha, ada juga APL yang eh, tidak ada hak ya. Jadi di sini warnanya putih, ini yang putih ini. Itu ada juga moratorium berizin. Nah, ini fungsi kawasan ini itu yang menjadi dasar dari eh, apa itu kita sebut sebagai kelompok lahan lah ya, kelompok lahan. Nah, kelompok lahan ini lalu dibagi-bagi lagi menjadi supaya dikenal oleh pengguna master plan ini dibagi-bagi lagi menjadi lebih detail ya, yang kita sebut sebagai satuan lahan. Nah, misalnya untuk APL yang tidak dibebani hak itu ada 4 satuan lahan. Satuan lahan APL dengan FEG lindung yang ada di Pawan Kepulu, ini yang paling besar yang warnanya merah ini. Lalu ada satuan lahan APL dengan FEG budidaya di Pawan Kepulu, itu yang warnanya pink ini, dan seterusnya, sehingga didapatilah
12 satuan lahan dari 4 kelompok lahan yang berdasarkan pemangku atau fungsi status tadi ya. Ada APL tanpa dibebani hak, APL yang dibebani hak, ada area perhutanan sosial dengan skema hutan desa, dan ada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan hutan produksi konversi yang tidak dibebani hak. Didapatlah 12 satuan lahan. Satuan lahan ini terpisah dari tipologi tadi ya. Jadi jangan bingung, ini adalah hanya pembagian berdasarkan pemangku, status, dan juga nama-nama daerahnya. Itu bisa dilihat di halaman 72 di Master Plan. Nah, ini tadi ya, kelompok-kelompok lahan tadi yang akhirnya menjadi satuan lahan. Lalu ada juga strategi. Nah, strategi ini kita bagi 4 berdasarkan diskusi dengan terutama Bapeda dan penyusun lainnya. Jadi ada strategi 1 yang hubungannya dengan peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan penyadaran publik. Strategi 2 perbaikan hidrologi gambut, strategi 3 perlindungan dan pengelolaan lahan, dan strategi 4 sistem pemantauan. Ini bisa dibaca di master plan ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ada beberapa opsi, ada beberapa seperti pemantauan indikator yang dipantau dan sebagainya. Nah, yang akan kita fokuskan sekarang itu adalah bagaimana perpaduan antara satuan lahan, tipologi, dan strategi. Ya, ini cara berpikirnya kita dalam membaca peta satuan lahan. Jadi kita punya peta satuan lahan ya tadi yang berdasarkan kelompok lahan misalnya APL, hutan desa dan sebagainya. Ada peta tipologi. Tipologi tadi berdasarkan fungsi ekosistem gambut dan eh, karhutla ya yang menjadi 6 kelas. Ini ada 12 kelas. Nah, di dalam penerapan satuan lahan itu yang terjadi adalah si peta satuan lahan ini di dalamnya ada pembagian-pembagian tipologi. Ya, jadi peta satuan lahan yang muncul di master plan itu di dalamnya ada pembagian tipologi di mana tipologi itulah yang menentukan penerapan strategi yang berbeda-beda. Sementara satuan lahan itu nanti berhubungan dengan pemangku ataupun siapa saja yang perlu melakukan strategi-strategi tersebut. Ya, jadi misalnya ini satuan lahan tertentu di dalamnya ada 2 tipologi, maka di tipologi yang ini ada strategi A, B, C, di tipologi yang satunya ada strategi D, E, F gitu. Oke. Nah, kita akan mengambil satu contoh eh, satuan lahan yaitu APL non-HGU dengan FEG lindung yang terletak di KHG Pawan Kepulu. Nah ini ya tadi ya, jadi satuan lahannya itu yang besar ini artinya statusnya adalah APL non-HGU, sementara di dalamnya ada tipologi-tipologi yang tadi disebutkan. Ada berapa tipologi di satuan lahan ini? Ada 3, tipologi 1, tipologi 2, dan tipologi 5. Nah, itu juga ini bisa dicek di halaman 81 untuk luasannya dan segala macam itu ada di halaman 80. Ya. Nah, di sini ini peta yang di sebelah kiri ini adalah existing kondisi yang sekarang, sementara yang di kanan itu menunjukkan eh, apa yang perlu dilakukan terkait dengan strategi-strategi yang sifatnya bisa dipetakan, begitu ya. Nah, dalam hal ini rencana sekat kanal dan rencana sumur bor itu dipetakan ini berdasarkan dari analisa SID, SID, dan DET oleh BRGM. Lalu untuk yang bersifat strategi itu yang strategi 2 ya, yang penataan hidrologi gambut. Lalu untuk yang untuk yang strategi 3, yang perlindungan dan pengelolaan lahan itu ada di sini. Jadi jika di sini ada hutan tersisa, maka hutan harus dipertahankan.
Jika di sini lahan-lahannya sudah belukar rawa, maka harus diterapkan pertanian-pertanian yang berbasis apa ramah gambut gitu ya, seperti polikultur, agroforestry dan sejenisnya. Lalu ini juga ada pengujian. Nah, itu penerapan strategi yang saya sebutkan itu ada di halaman untuk SL1 ini ada di halaman 82, bisa dibaca sendiri. Strategi satu bagaimana, strategi dua bagaimana, 83, strategi tiga bagaimana, dan strategi empat bagaimana. Dan yang pada prinsipnya, strategi-strategi itu mengacu ke tipologi, ya. Jadi tiga tipologi tadi. Baik, jadi mungkin itu secara detail akan dijelaskan dengan lebih interaktif oleh Pak Kasuma Wijaya dan juga Pak Fadli ya. Mungkin begitu dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atik atas penyampaian poin-poin penting dari master plan dan tadi mengawali ya pembahasan poin penting juga dari satuan lahan. Selanjutnya menginjak kepada agenda ketiga yaitu pendalaman. Ini acara intinya mengenai satuan lahan. Apa di mana dia itu berada, kemudian nanti di akhir itu juga nanti akan saya tambahkan siapa saja aktor-aktor atau para pihak yang berada di satuan lahan ini. Oh ya, dalam pertemuan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi, kita akan fokus kepada satuan lahan satu. Begitu. Silahkan kepada Pak Kasuma Wijaya untuk melanjutkan penyampaiannya. Baik, terima kasih Pak Ali, Bu Ati, Pak Mulyadi, Pak Fadli dan rekan-rekan semua. Berikut saya akan menyampaikan kita melihat ke lokasi site apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ati. Nah, ini saya mencoba izin apa namanya mencoba menampilkan slide. Apa sudah terlihat tampilan saya dengan jelas? Sudah, sudah. Sudah ya. Nah, Ya. yang pertama yang yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa kajian kita ini adalah disebut dengan apa namanya kawasan hidrologis gambut Pawan Kepulu Pesaguan. Tapi itu di mana sih batasnya sebenarnya sebelum kita berbicara di mana lokus apa namanya SL1 tadi. Kita jadi akan fokus di L1. Jadi kalau kita lihat di Ketapang, nah lokasi batas KHGPP kita adalah, nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ini batas KHG kita itu adalah eh, yang paling utara itu dibatasi oleh Sungai Pawan, jelas ya, Sungai Pawan yang paling utara. Kemudian di sebelah paling bawah, bawah itu adalah Sungai Pesaguan. Bapak bisa bisa lihat di bawah ini adalah Sungai Pesaguan. Nah, kemudian sementara batas batas KHG-nya ini adalah hidrologis gambut ini yang sudah eh, ditetapkan atau yang sudah ditetapkan oleh KLHK tahun 2015. Jadi di dalamnya adalah walaupun ini namanya KHG, tapi di situ juga ada mineral, ada gambutnya. Sementara kita di sini adalah fokus di areal gambutnya gitu loh. Itu untuk yang batas KHG-nya. Nah, kemudian apa yang ada di dalam batas KHG di dalam batas KHG ini itu sudah ada kalau kita lihat di sini ada jalan jalan kabupaten ya, jalan kabupaten. Jadi KHG kita ini ada jalan kabupaten menuju ke Kendawangan, kemudian dibelah dengan
jalan Kabupaten Pelang, Pelang ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sini. Nah, kemudian di dalam KHG kita ini, kalau kita lihat juga di sini mungkin sekilas sebenarnya di sini untuk status lahan tadi sudah disampaikan ya. Di sini kita lihat ada areal berhutan. Nah, ini ada kawasan. Nah, di sini yang yang kuning ini adalah ini ada kawasan hutan produksi. Kemudian yang di sini adalah hutan kawasan produksi terbatas. Di luar kawasan ini adalah APL. Baik APL yang dibebani hak atau tidak dibebani hak. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ati. Nah, kemudian juga secara secara tipologi, secara tipologi, nah ini tipologi yang kita buat yang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ati. Nah, itu ada 6 tipologi di dalam KHG kita. Begini sebarannya. Jadi ada 1 eh, sampai 6. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ati ya. Ini lokasinya. Nah, kemudian tipologi ini itu dari tipologi ini, nah kemudian diturunkan menjadi satuan lahan berdasar kelompok kelompok apa tadi namanya kelompok lahan ya, kelompok lahan Eh, kelompok lahan itu sudah ada apa namanya, ada kurang lebih 13 satuan lahan di sini, 13 satuan 12. lahan. Ya 12 satuan lahan. 12. Ada 12 satuan lahan ini tersebar di dalam ya. Eh, Mungkin Bapak Ibu bisa lihat lokasinya. Ini ada di apa namanya di dalam batas KHG Pawan Kepulu. Nah, yang akan kita bahas fokus pada kesempatan ini adalah itu kita fokus di sini. Ini adalah satuan lahan, dia termasuk APL tidak dibebani hak, dia masuk di dalam KHG Pawan Kepulu dan dia termasuk FEG lindung oleh dari KLHK karena dengan kedalaman gambutnya gitu ya. Jadi kita fokus di KHG ini, KHG. Nah, kalau kita lihat di dalam lokasi ini di mana sih lokasinya KHG ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada batas yang putih. Nah, batas putih ini, nah ini kita lihat itu mulai dari tidak jauh dari Simpang Pelang ini. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di situ ada Tugu Kusik, kawasan agropolitan. Nah, itu yang ada masjid di sebelahnya. Nah, itu tidak jauh dari situ. Nah, kita masuk di situ awal awal jalan apa namanya batas KHG-nya, batas satuan lahannya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat batas satuan lahan ini termasuk jalan ya, jalan dari Pelang ini. Nah, ini jalan dari Pelang ini sampai seterusnya belok dan juga masuk sedikit ke apa namanya ke kawasan eh, yang tidak dibebani hak di sebelahnya ya. Ini atas KHG. Nah, selanjutnya berhenti di eh, kalau Bapak Ibu lihat ada ada di Jalan Pelang Utama. Nah, di sebelum apa namanya nih? Ada kafe Gilar-Gilar. Nah, mudah-mudahan ketemu nanti di lapangan ini. Iya. Gilar-Gilar Dia ini. dia setelah itu Pak, kalau orang Ketapang familiarnya itu belokan masuk di jalan PT Artu yang menuju ke Kuala Sembilan. Nah, lepas itu berapa kilometer ke depan itu akhirnya biasanya di situ. Ini ya. Ya, Iya, terima kasih Pak. Jadi sebelum jalan masuk ke kantor kantor apa namanya kantor perkebunan ini, nah di sini ada batasnya di situ ya. Jelas kita lihat batasnya. Kemudian masuk ke dalam sedikit untuk areal berhutan. Nah, kemudian kondisi berikutnya adalah apa yang ada di dalam KHG ini. Di dalam KHG ini, di dalam satuan lahan ini sudah ada kanal ya. Nah, itu sudah ada kanal-kanal terbangun. Di situ ada kanal di dalamnya tuh ada kanal sekunder, ada kanal eh, ya, di dalamnya ada sudah ada kanal-kanal. Di situ ada ada kanal sekunder, ada kanal utama di dalam sini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat.
Nah, di sini ada namanya ya kanal-kanal ini. Nah, seperti ini seperti kanal Pak Kacung ya. Ini sudah ada di sini. Ada nama kanalnya. Bisa Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kemudian ada apa lagi di dalam KHG kita ini, di dalam satuan lahan kita ini, itu kita coba lihat tutupan lahannya ya. Tutupan lahannya, kalau Bapak Ibu lihat, tutupan lahan yang ada di nah, ini kalau kita lihat tutupan lahannya ini, itu ada yang hijau, itu masih pada tahun 2020 pada saat disusun kajian ini adalah hutan apa namanya hutan sekunder ya, hutan rawa sekunder, hutan gambut. Nah, kemudian ada belukar yang sebelah sini, ini belukar, belukar, eh, belukar. Kemudian ada lahan terbuka yang pada saat itu lahan terbuka, sekarang daerah ini sudah menjadi kelapa sawit. Nah, kemudian juga ada eh, sawit-sawit dari masyarakat tersebar di dalamnya. Nah, kemudian di sini yang kuning ini adalah ada belukar ya, belukar, kemudian itu sudah banyak ada pengolahan lahan, menjadi ladang dan lain-lain ya, banyak itu lokasi apa namanya tutupan lahannya. Kalau kita lihat di lapangan aslinya seperti ini itu. Nah, ini udah ada banyak ya kelapa sawit di dalam sini, kemudian area transmigran juga ada di dalam sini. Kemudian areal, nah ini yang sudah jadi kelapa sawit, apa namanya mungkin sebuah unit usaha ya di sini. Nah, kemudian ada areal berhutan. Nah, ini kondisi existing ya. Tahun 2024 ini masih seperti ini hutannya. Hutan ini sebagaimana kita ketahui ini berada di APL ya. Berada di APL. Berada di APL. Nah, kemudian apa yang dilakukan terhadap terhadap satuan lahan ini terkait rencana master plan yang udah kita susun di sini. Nah, itu ada eh, strategi-strategi. Di situ ada strategi satu, seperti yang tadi sudah jelaskan Bu Ati ya. Di situ ada peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan penyadaran publik. Nah, itu di, dilakukan oleh instansi instansi terkait, karena ini lokasinya adalah APL ya. APL ini di situ banyak instansi-instansi yang berperan di sini. Ini untuk yang peningkatan strategi satu, peningkatan kapasitas, penguatan regulasi dan penyadaran publik. Nah, ini. Nah, ini sangat eh, strategi ini terkait sama eh, tutupan lahan tadi. Nah, tutupan lahan tadi ya. Nah, sekarang untuk yang eh, strategi dua, strategi dua. Nah, strategi dua di situ strategi dua ini eh, adalah penataan dan perbaikan hidrologis gambut. Karena di daerah gambut lindung, yang pertama ini sudah terdapat kanal-kanal drainase. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam di sini sudah begitu banyak ya kanal-kanal drainase yang sudah dibangun. Nah, kemudian di dalam kanal-kanal ini juga di dalam strategi dua itu terbagi dua, itu adalah surplus hidrologi dan penerapan strategi dua. Nah, surplus hidrologi yang sudah terbangun yang tadi ya kanal-kanal, kemudian ada wilayah berhutan tanpa kanal, ini wilayah berhutan tanpa kanal. Nah, kemudian sudah ada juga dibangun sekat kanal, kurang lebih 10 sekat kanal yang dibangun oleh eh, nah ini, nah yang merah mungkin Bapak Ibu lihat ya, yang merah ini adalah sekat kanal yang dibangun, ada 10 sekat kanal yang sudah dibangun oleh eh,
Dinas dengan PUTR. supporting PUPR ya Pak Pak Fadli ya. Dinas PUTR Kabupaten Ketapang, Pak Ah, Dinas Wijaya. PUPR Kabupaten Ketapang ini ada di dalam KHG ini. Kalau Bapak Ibu lihat tuh yang warna merah ya. Yang warna merah itu pas di sepanjang jalan, di sepanjang jalan Pelang, di sepanjang jalan Pelang ini tersebar ya. Ada 10 dari mulai dari perempatan kemudian sampai eh ini tidak jauh ya. Ini sampai di daerah perkebunan sawit, kemudian masuk sedikit ke arah eh apa ini eh, kanal ya. Ada kanal besar di sini, kanal besar. Nah, di sini ada 3 yang sudah dibangun. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini lokasinya sangat jelas ya. Dibangun posisi skat kanalnya itu sudah ada 10 skat kanal. Nah, kemudian selanjutnya adalah rencana pembangunan skat kanal. Nah, ini waktu itu BRGM sudah eh, mendesain, memodelkan di mana skat kanal yang apa yang bisa dibangun, yang kemungkinan potensi buat dibangun dalam kajian SID dan DID itu ada di dalam laporan. Nah, untuk yang satuan lahan ini itu terdapat 67 potensi skat kanal yang apa namanya yang bisa dibangun itu tersebar di apa namanya eh, tersebar di dalam satuan lahan ini ya. Satuan lahan ini. Nah, kemudian yang paling kita lihat di sini ada juga di sekitar kanal Pak Kacung ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 5, 6, 7 malah. Ada Ya. 6, 7 di situ kanal yang potensi dibangun. Nah, kemudian eh, strategi berikutnya adalah mencegah pelarangan membangun kanal yang belum ada kanal. Nah, di sini diusahakan sebelum ada yang tidak ada kanal, terutama di daerah Berutan ini, ya ini direkomendasikan di dalam dokumen master plan ini supaya tidak dibangun kanal lagi di sini, gitu. Nah, kemudian dari kajian BRGM juga di situ sudah ada penerapan strategi untuk surplus sumur bor. Nah, kalau kita lihat sebaran sumur bor itu, nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sumur bor. Nah, ini ada sumur bor. Nah, di sini akan potensi bisa dibangun sumur bor itu ada sejumlah 104 ya. 104 sumur bor untuk dibangun sumur bor ini sebagai sumber air apabila memang dalam situasi tertentu terjadi kebakaran lahan, jadi sumber air yang bisa di apa namanya? Dicapai itu ada di lokasi-lokasi ini. Nah, memang yang paling banyak itu ada di sekitar apa namanya? Di sekitar sekitar apa namanya? Sekitar Pak Kacung ini ya. Karena ini kita lihat eh, tutupan lahannya itu sudah belukar ya. Jadi tanpa pengelolaan. Jadi ini ada lahan yang terbiarkan, tidak terkelola. Nah, ini yang menjadi potensi kebakaran belukar. Kalau kalau areal berhutan ini karena dia cadangan airnya atau kondisi airnya tinggi, ini apa namanya kemungkinan terjadi kebakaran kecil di sini ya. Nah, kita lihat di sini posisi titik-titik ini banyak di daerah belukar ya, di daerah belukar karena ini memang tidak ada yang kelola. Sementara di daerah sawitan, kemudian di daerah ladang masyarakat, ini walaupun terjadi kebakaran, tapi ada pengelolanya gitu loh. Ada orangnya yang siap. Kalau yang di sini, nah ini yang apa namanya, yang terkait dengan di dalam kawasan, ini yang kita memang sebaran sumur bornya eh, banyak di sini. Banyak sumur bornya di sini. Sumber airnya di sini ya. Ini sumber bornya. Nah, itu untuk yang strategi 2. Nah, bagaimana untuk perlindungan dan pengelolaan lahan untuk strategi 3? Strategi 3 itu adalah perlindungan dan pengelolaan lahan. Nah, untuk areal berhutan ini
direkomendasikan, Bapak Ibu bisa lihat tadi di buku ya, di pada strategi 3 itu untuk areal berhutan ini yang existing masih berhutan, Bapak Ibu lihat. Nah, ini kalau saya besarkan. Nah, ini di daerah berhutan ini eh, dipertahankan, tetapi bisa dimanfaatkan jasa lingkungannya, bisa dibikin sebagai ekowisata, mungkin ada juga potensi karbon terkait follow netting yang digalakkan oleh apa namanya Kementerian Kehutanan. Tapi sekali lagi ini adalah areal APL ya, areal APL di sini nih. Nah, di sini pemangku kepentingannya adalah Dinas Perkim LH berkoordinasi dengan DLHK Kalbar untuk apa namanya untuk untuk mengelola apa namanya daerah dengan strategi 3 ini. Nah, kemudian untuk strategi 4, nah ini ada pemantauan gambut dan sarpras. Nah, ini memang perlu dibangun eh, di sekat kanal tadi, di sekat kanal yang potensi sekat kanal tadi, ini eh, bisa dibangun eh, stasiun untuk pengukuran tinggi muka air, untuk apa namanya, untuk untuk mengelola satuan lahan ini. Tentunya apa namanya pemangku kepentingan yang terkait sangat berperan untuk melihat lokasi lokasi yang akan dibangun sekat kanal ini. Memang untuk yang eh, sampai dengan tahun 2024 ini sudah terbangun eh, 10 sekat kanal yang sudah diserahkan, eh, yang sudah terbangun 10 sekat kanal, tapi ini karena apa namanya? Karena ini dokumen master plan, jadi sebagai informasi saja sudah terjadi, sudah dibangun 10 sekat kanal dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Kecamatan Matahari Selatan, eh, kurang lebih minggu lalu ya, Pak apa? Pak Ali ya. Ya, Ya, kurang lebih ada 10 di sini. Nah, ini juga eh, untuk penerapan strategi 4 ini juga tidak 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 masih terkait sama tipologi tadi ya, tipologi yang sudah dijelaskan Bu Ati tadi. Di dalam KHG ini kita bisa lihat tipologinya. Nah, nah di sini ada tipologi 1, 2. Nah, di dalam SL. di dalam SL ini, nah ini kalau Bapak Ibu lihat, nah di sini ada tipologi 5, di sini tipologi 2, 5, 5, 2 dan 1, ada 3 ya. Ada 3 tipologi, 5, 2 dan 1 di sini. Dalam tipologi mungkin untuk penjelasan lokasi satuan lahan khususnya eh, APL yang tidak dibebani hak, yaitu satuan lahan APL dengan fungsi ideologis gambut untuk eh, untuk kajian, untuk apa untuk lokasi yang akan direncanakan pengelolaannya dan siapa yang berperan, pemangku kepentingan yang berperan, mungkin sementara untuk saat ini sampai sini, sampai 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 Baik, sampai segini penjelasannya. Mungkin untuk baik Pak. waktu silakan ke eh, Pak Ali. Ya, baik Pak Jaya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Cukup banyak juga yang dijelaskan begitu.
melanjutkan apa yang disampaikan Pak Jaya dan sekaligus juga menghantarkan nanti apa yang ditambahkan oleh Bapak Ibu dari Bapeda, Pak Fadli, kemudian ada Bu Harni dan Bu Dewi. Ini Pak Jaya mohon di apa di replace seleb saja ya. Oke, ini menambahkan saja sedikit mengenai apa aktor-aktor atau para pihak yang bekerja di satuan lahan satu ini. Tadi Bu Atik sudah menyampaikan ini. eh Sekarang mungkin ke sebelah sini. Jadi Bapak Ibu semua bisa dilihat di di halaman 82 itu ada informasi mengenai satuan lahan beserta strategi-strategi yang diusulkan di dalam master plan berdasarkan hasil kajian strategi 1, 2, dan 3. Dan di sebelah kanan, ini di kotak sini, ini ada informasi mengenai pemangku kepentingan, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebagai contoh misalnya untuk yang strategi 1, Bapak Ibu bisa melihat di uh, strategi lihat poin 12.1. Kemudian untuk strategi 2, Bapak Ibu bisa melihat di sini langsung. Misalnya untuk strategi 2 penataan dan perbaikan hidrologi gambut, ini ada BRGM bersama DPU TR Ketapang berkoordinasi dengan BWS Kalimantan 1 untuk membangun sekat kanal. Nah, sesuai dengan arahan RTT dan SID. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaya, ada beberapa sekat kanal yang sudah dibangun dan juga nanti di bagian akhir bisa ditambahkan oleh Pak Hendra Gunawan dan Pak Mulyadi begitu. Nah, bagaimana ketika misalnya BRGM saat ini kan sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat lembaga mana yang punya fungsi yang hampir sama dengan BRGM. Misalnya DLHK Provinsi Kalimantan Barat saya rasa masih punya fungsi yang sama begitu ya, tinggal nanti didiskusikan dan dikoordinasikan. Kemudian di sini ada forum multi pihak di tingkat kabupaten atau yang kita kenal sebagai Sekber PSDA. Dan juga ada forum multi pihak tingkat lanskap yang disebut dengan format lingkar bersama perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, NGO, diantaranya ada Teropon Bos Indonesia, dan kemudian juga para perwakilan masyarakat ya, ini menjadi forum konsultasi termasuk melakukan monitoring dan evaluasi serta strategi yang dilakukan. Kemudian untuk strategi 3 terkait uh, perlindungan dan pengelolaan, di sini ada Dinas Perkim LH berkoordinasi dengan DLHK Provinsi untuk upaya-upaya perlindungan dan pendekatan pemanfaatan lahan yang sesuai atau diperbolehkan. Nah, kemudian berikutnya, maaf, kita ke slide terakhir. Ini untuk strategi keempat, ini sebagai contoh peran pemangku kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, ini juga ada di tabel 12.1. Nah, ini semua sebetulnya Bapak Ibu bisa pelajari ya secara mandiri, mungkin dengan waktu yang lebih cukup begitu. Bisa dilihat di halaman 83 contohnya untuk yang contoh pemangku kepentingan untuk strategi 4. Terima kasih. Dari sesi ini mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya nanti Eh, atau Kang Ali, Bapak silakan. bisa saya tambahkan sedikit ya? Boleh Pak ya. Baik, saya mungkin tadi ingin lebih menekankan begitu kita masuk ke terkait dengan strateginya, tipologinya. Tapi hal yang paling utama adalah pada saat kawan-kawan perangkat daerah barangkali melihat video ini ataupun kegiatan webinar yang dilaksanakan, mereka sudah punya gambaran. Yang paling penting adalah di mana satuan lahan tersebut berada. Nah, khusus pada webinar kali ini, karena kita fokus kepada satuan lahan, tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Jaya, SL1 itu berada dari sekian kilometer dari Tugu Kusik ataupun Tugu Agropolitan yang berada di simpang Jalan Negeri Baru ke
ke Pelang, simpang 4. Jadi simpang empatnya itu kalau terus dari Negeri Baru terus ke kanal, belok kirinya ke Pelang. Nah, di situ kira-kira kalau 700 meter dari lokasi situ itu merupakan batas antara SL1-nya, batas terluarnya. Karena sebelum masuk ke SL1 dari jalan Pelang tersebut, ada sekitar 300 meter dari Simpang itu kita masuk ke SL yang berbeda nih. Nah, itu yang mungkin nanti kawan-kawan bisa akses dari aplikasi yang tadi Pak Jaya sampaikan lah ya. Nah, kemudian sepanjang jalur Jalan Pelang ke Pulau, lalu kemudian ke Pulau Batu Tajam, ruas jalan sesuai dengan yang dinamakan oleh PU Provinsi. Nah, itu hampir sebagian besar berada di dalam wilayah SL1. Jadi itu kunci barangkali biar kawan-kawan tahu, oh kalau untuk SL1-nya ini berarti untuk sekian dari kilometer kalau di situ kan kilometer 13 sampai terus naik ke atas ke kira-kira kurang lebih kilometer 27. Nah, itu berada di SL1. Nah, itu mungkin sedikit untuk mengingat bagi kawan-kawan yang menonton webinar ini, kira-kira kalau misalnya mudahnya mau mengidentifikasi SL1 itu di mana. Nah, kemudian ada lagi ikon yang misalnya biasa diingat oleh kawan-kawan, misalnya jalan masuk ke PT Artu. Nah, jalan masuk ke kantor PT Artu itu masuk termasuk juga dalam wilayah SL1. Kemudian jalan masuk dan sebagian besar wilayah koperasi perkebunan yang di sebelah kanan. Nah, itu juga masih masuk wilayah SL1. Jadi nanti kawan-kawan perangkat daerah barangkali bisa mengidentifikasi SL1 rupanya di situ. Kira-kira demikian Kang Ali sebagai tambahannya. Terima kasih Pak Fadli. Tambahan yang memang lebih menapak ya begitu karena memang beberapa indikasi-indikasi itu kan lebih mudah ketika kita mengenal nama-nama tempat begitu bahkan mungkin sudut-sudut tempat seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli. Begitu, ini sebetulnya masih kaitan ya sesi yang terakhir ini ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan mulai dari Bu Atik, Pak Fadli, kemudian Pak Jaya begitu. Mungkin Bu Harni ya, apa yang dari tadi setelah Pak Jaya menyampaikan dengan detail mengenai satuan lahan begitu dan tadi Petik mengantarkan tentang master plan, apa sih Bu pengaruhnya terhadap apa namanya program dan kegiatan perangkat khususnya ya perangkat daerah dan umumnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Hendra untuk para pihak yang lainnya. Di sini bisa Bu Dewi juga bisa memberikan informasi. Silakan Bu Harni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Hmm, Terkait dengan master plan kita ini, untuk Bapak Ibu juga ketahui bahwa sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati ya, Pak Ali tadi sudah menyampaikan di awal dengan Perbup 48 tahun 2023. Kemudian kita juga lebih lanjut sudah menyusun rencana aksi daerah seperti itu, rencana aksi daerah master plan Karhutla. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita sampaikan kepada em, pelaku pelaku aktor ya, aktor kalau kita menyebutnya yang di dalam RAD tersebut. Nah, adapun aktor-aktor yang terkait dalam rencana aksi ini, Bapak Ibu sudah kita ketahui juga bersama, mulai dari perangkat-perangkat daerah terkait, yaitu BPBD, Dinas Perkim LH, kemudian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, kemudian ada juga dari em, KPH, kemudian dari pemerintah desa itu sendiri, kemudian ada pihak-pihak di lintas sektor di luar dari pemerintah Kabupaten Ketapang, misalnya dari BWSK, kemudian BPKHTL dan sebagainya seperti itu. Dan ini semuanya eh seyogyanya sudah bisa eh, di apa namanya di diperoleh informasi ya oleh masing-masing pelaku ini. Dan kami khususnya di pemerintah daerah sejauh ini selalu memantau seperti itu, apakah di perangkat daerah sudah melaksanakan atau tidak, dan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya terkait dengan program-program kegiatan yang mereka eh,
mereka laksanakan di instansi masing-masing seperti itu. Seperti mungkin boleh saya contohkan, Bapak Ibu sekalian, di BPBD ya, seperti itu ada, em, saya coba bukakan Renja, ini Renja, di Renjanya seperti itu. BPBD ini ada beberapa kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Nah, seperti misalnya terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, terlihat tapi nggak terbaca. Tidak apa-apa, yang penting tahu dulu. Ya, seperti itu misalnya untuk pencegahan ini ada beberapa kegiatan seperti itu misalnya di sini. Oh, ini kurang ini ya. Kalau kita coba ke Istana Kebun saja. Ya, sebentar. Nah, sudah mereka di sini, maaf, Pak, ini agak kemarin sudah saya pisahkan ya. Nah, ini. Nah, ini mereka ada kegiatan pencegahan ya, seperti itu, pencegahan karhutla ini di kegiatannya pencegahan penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Dan mereka ada sosialisasi begitu seperti itu dan ini sudah mereka lakukan perencanaan di OPD masing-masing seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap nanti ke depannya Master Plan dan RAD ini selalu menjadi perhatian ya, perhatian bagi semua pelaku aktor, khususnya OPD terkait di Kabupaten Ketapang. Dan dan tentunya peran juga selain daripada NGO juga bisa menjadi pendukung dalam pelaksanaan Master Plan ini seperti itu. Ya, Eh, ya, Bu Mungkin ke Harni, depannya itu. mungkin Terima kasih Pak. tadi disampai tadi disampaikan bahwasanya juga SL lalu kegiatan para aktor yang berkegiatan di atasnya itu sudah dibantu dipisahkan oleh Bu Harni. Dan itu juga nanti mungkin link untuk mengakses terkait matrik SL1 misalnya aktor siapa, stakeholder apa, kegiatannya apa di dalam SL1 itu sudah bisa dilihat dalam matrik tersebut. Dan juga nanti bisa disertakan linknya ya Bu Harni di dalam deskripsi video yang nanti akan diupload ini. Ya, baik Pak. Ke depan nanti akan ada apa namanya akan kita share Pak matriknya seperti itu. Dan nanti juga pada saat monitoring juga kita Iya, siapkan seperti itu Pak. ya, barangkali demikian Kang Ali. Baik, terima kasih. Ah, mungkin saat ini aja kepada Pak Hendra ya. Ini sebentar saja, mohon dijawab dengan singkat begitu. Ah, apakah bisa menambahkan satu informasi saja mengenai apa yang sudah dilakukan di satuan lahan tersebut di tingkat tapak oleh pemerintah desa? Oh, ya, Pak Ali, terima kasih Bapak Ibu. Untuk terkait di satuan lahan yang eh, tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani, untuk di pemerintah desa dalam hal ini terkait strategi penguatan dan regulasi itu terkait Perdes, Pak Ali, sudah dilakukan dan sekarang kan prosesnya final ya, ya harusnya sudah ada Perdesnya dan proses itu untuk di semua satuan lahan yang terkait yang APL ya dan desa begitu Pak Ali. Jadi itu langkah yang selain itu juga ada satuan pemantauan dari tim TPPG yang secara langsung melakukan patroli dan pengukuran tinggi muka air yang update-nya dilakukan oleh Pokmas ya kelompok masyarakat MPA dan dilaporkan kepada desa dan tentunya eh, masuk di OPD terkait dalam hal ini BPBD. Gitu Pak Ali. Baik,
Terima kasih Pak Hendra, cukup singkat tapi jelas begitu ya. Ini Eh, tambahan sedikit, Pak Ali. Silakan Bu Dewi. Sedikit menambahkan untuk yang dari poin Bu Harni bahwa RAD Master Plan Pencarian Karhutla ini kan sudah komitmen kita bersama, sudah juga disahkan dengan Pergub, dan harapannya untuk ini khususnya untuk perangkat daerah ya, bahwa dengan adanya rencana aksi daerah ini bisa memasukkan internalisasi kegiatan-kegiatan di dalam RAD ke dalam dokumen perencanaan. Karena di sini khususnya dengan kegiatan bisa masuk ke dalam RKP, Renja Perangkat Daerah. Dan untuk kami Bapeda, setiap tahun kami selalu mengingatkan bahwa adanya dokumen master plan ini, bagaimana perangkat daerah terkait itu selalu kami ingatkan kembali bagaimana untuk memasukkan kegiatan-kegiatan RAD tersebut ke dalam Renja Perangkat Daerah. Dan harapannya sih ini menjadi komitmen bersama untuk dinas terkait untuk selalu menjadi poin-poin tersendiri dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk selalu memperhatikan dokumen ini. Itu saja, terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Bu Dewi melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Harni. Mungkin singkat saja dari saya, nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dan alangkah baiknya ketika misalnya tidak tahu atau perlu lebih tahu itu mungkin bisa bertanya. Saya rasa bisa langsung ke kantor Bapeda khususnya di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Ada Pak Kabid di sini, Pak Nur Fadli, kemudian ada analis kebijakan, ada Bu Harni, kemudian ada perencana, ada Bu Dewi Mulyanti. Saya rasa untuk sesi 1 yang kemudian nanti akan menjadi 4 rangkaian dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.